Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Berikut kita akan masuk ke kuliah ketiga dari metode seismik. Kita bakal bahas tentang teori gelombang seismik. Mungkin ini udah dipelajari di seismologi dan gelombang dalam geofisika, tapi ini kita bakal fokus di teori untuk gelombang seismik. Nah, sebelum masuk ke teorinya, kita perlu ingat dulu nih, apa itu elastisitas dan apa yang mempengaruhi elastisitas dari suatu batuan. Nah, elastisitas dari suatu batuan itu bisa dicoba dijelaskan dengan teori stress and strain gitu. Di mana stress itu adalah tegangan, biasanya dirumuskan atau dianggap sebagai gaya per unit kerja, atau kalau yang gampang yang sering itu kan F sama F sama dengan stress itu F sama dengan P per A, pressure per luasan. Jika gayanya tegak lurus terhadap suatu area, itu disebut dengan tegangan normal. Jika dia tangensial atau membentuk sudut, maka disebut tegangan geser. Nah, ini kita masuk ke kecepatan gelombang tadi ya. Tidak seperti densitas yang secara simpel itu adalah massa dibagi dengan volume, atau rho sama dengan M per V. Rho ini densitas, massa, dan ini volume ya. Kecepatan ini involves the deformation of a rock as a function of time. Jadi itu dia memperhitungkan perubahan atau deformasi suatu batuan dari fungsi waktu. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan kemarin, apabila kita punya suatu batuan yang awalnya di garis volume atau bentuknya di garis putus-putus ini. Apabila suatu batuan tersebut dikenakan gaya kepadanya, maka ini adalah beberapa bentuk perubahan yang akan terjadi pada batuan tersebut. Ada yang dia kontraksi atau dia mengalami perubahan bentuk seperti itu ya, dia volumenya akan mengecil, kemudian dia akan memanjang, kemudian dia akan berotasi atau dia berpindah tempat atau dia bergeser. Nah, apa ini kalau kita batuan tadi kita bentuk dalam suatu kubus, di mana kubusnya A, B, C, D, E, F, G. Ini ada H, di mana ya? H ini di sini nih. Atau di sini disebut titik 0, O gitu. Dia ada sumbu X, Y, dan Z. Nah, apabila suatu kubus batuan ini diberikan stres, maka kubus ini akan berubah seperti itu. Nah, tadi kan ada stress, ada strain, tegangan. Jadi apabila suatu batuan dikenakan tegangan atau diberikan suatu gaya, maka ini akan mengalami strain atau tegangan atau dia akan berubah. Jadi kalau konsep dari hukum Newtonnya itu adalah F sama dengan min F. Aksi sama dengan reaksi. Nah, di sini apabila kita punya satu badan batuan yang kita tulis dengan PQRS gitu. Apabila kita kenakan suatu gaya, maka dia bisa gaya kontraksional atau gaya geser. Gimana sih? Nah, seperti ini. Asumsikan bahwa U
itu adalah perubahan U terhadap X dan Y, dan V adalah perubahan V terhadap X ya, yang ini. Yang ini U, mana tadi V-nya? V ini. Sedangkan U adalah ini. Maka segi 4 PQRS berubah menjadi P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Di mana pada awalnya P itu adalah PXY berubah menjadi PX, berubah X itu berubah terhadap U, dan Y berubah menjadi Y plus V. Kita lihat di sini, P. Dia bakal berubah menjadi X ditambah U. Ini X ya, sorry. X ditambah dengan U. Kenapa dia bakal bergeser ke sini? Maka P akan ke sini. Sedangkan untuk Y-nya, itu Y ditambah dengan V. Mana sih V? Yang ini. Sorry, mana? Ini. V tadi adalah ini. Jadi Y ditambah dengan V ini. Ini bakal berubah di sini. Demikian untuk yang berikutnya, di mana Q itu X ditambah DX per Y. Dia bakal berubah ke sini. Atau bisa di sini. Tergantung dia hanya kontraksional atau geser. Begitu pula yang selanjutnya. Ini kayaknya udah dipelajari di gelombang dalam geofisika. Nah, ini mungkin udah di pertemuan kemarin ya, tapi kita bakal coba bahas lagi. Nah, pada slide sebelumnya, kasus A, B, dan E disebut dengan strain atau pergangan, karena batuan itu size dan atau bentuknya berubah. Tapi yang C dan D, kalau diingat C dan D, rotation dan translation, rotasi dan translasi itu disebut displacement atau perubahan tempat. The force that create this change are called stresses. Gitu. Jadi yang menyebabkan dia berubah, yang menjadikan A, B, dan E itu disebut stres atau tekanan dari sebuah gaya. Nah, kita balik lagi ke yang A ini. Ini adalah kalau yang di slide-nya tadi kontraksional, ini adalah shear atau geser. Nah, pada kasus yang kompresif atau tekanan, taking the ratio of 2 square leads to a strain of dux per dx tambah duy per dy. Jadi, yang ini lebih simple karena kita hanya memperhitungkan perubahan dux terhadap dx dan duy terhadap dy. Karena dia bisa diasumsikan berubah terhadap sumbunya masing-masing. Nah, sedangkan untuk shear ini yang agak rumit sedikit. Kenapa? Karena yang ini. Dux per dy, karena ada perubahan X terhadap Y dan ada perubahan Y terhadap X. Nah, kemudian ada yang namanya hukum Hooke's. Jadi, hukum Hooke's itu small stresses and strain, the linear case are related by P sama dengan C dikali E, di mana P itu adalah stress, force per unit area, C ini adalah konstanta elastisitas suatu batuan, dan E ini adalah perubahan batuan tersebut atau strain-nya. Nah, katanya untuk sebuah tekanan yang pure kompresif atau murni dari gaya tekan, pada case A tadi, elastik P yang C ini disebut dengan bulk modulus atau K. Bulk modulus dari suatu material. Di sini materialnya jelas kita bermain di batuan.
Sedangkan untuk sebuah stres yang sepenuhnya menggeser atau case A, di elastik konstanta elastisitas itu disebut dengan shear modulus atau mu. Nah, tadi kan ini saya cepatnya aja ya, karena saya rasa udah ngerti lah lem parameter dan densitas itu apa di gelombang dalam geofisika. Jadi kecepatan gelombang P itu sama dengan akar dari lambda ditambah 2 mu per rho. Sedangkan kecepatan gelombang S atau shear itu mu per rho. Di mana lambda dan mu ini adalah parameter lemnya dan rho ini adalah densitas. Nah, karena kita tadi sempat menyatakan ada bulk modulus ya, bulk modulus dan shear modulus. Maka kecepatan gelombang P itu dapat dituliskan kembali dengan akar dari bulk modulus ditambah 4/3 mu per rho. Sedangkan kecepatan gelombang S tetap dia tidak berubah, di mana K ini adalah bulk modulus. Dan nilai K adalah lambda ditambah 2/3 mu. Dan mu itu adalah modulus shear-nya, di mana itu adalah turunan dari parameter lem. Nah, hukum Hooke lagi menyatakan bahwa regangan yang dihasilkan akan berbanding lurus terhadap tegangan yang diberikan. Jadi, regangan yang dihasilkan akan berbanding lurus terhadap tegangan yang diberikan. Artinya ketika semakin besar tegangan atau stres yang diberikan, maka regangan yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, regangan atau strain dalam gelombang seismik biasanya itu kurang dari 10⁻⁸ meter. Jadi perubahannya sebenarnya sangat kecil. Kecuali yang sangat dekat dengan sumber gelombang seismik tadi. Kemudian strain total merupakan penjumlahan dari strain yang dihasilkan oleh stres dan akan digunakan pada transformasi. Nah, ini untuk sorry. Ini sebenarnya ini stres ya. Sorry, ini strain. Ini stres. Nah, kita bakal masuk ke ini ya. Sini kita bakal anggaplah kita punya sebuah kubus batuan. Sampel sebuah batuan. Nanti kalau kalian ambil di mekanika batuan itu ada yang namanya uji uniaksial dan triaksial. Nah, kita anggap ini adalah uji uniaksial biasa, di mana di sini diberikan tekanan apa ya enaknya tekanan lah ya, tekanan. Nah, yang nanti semakin kan katanya di hukum Hooke tadi, semakin tinggi stres akan berbanding lurus dengan tekanan. Regangannya, sorry. Nah, ini anggap pada kondisi awal di titik 0. Artinya belum dikenakan stres apapun pada sebuah batuan. Sebuah batuan atau material, ketika dia diberikan stres yang meningkat, dia akan mengalami strain atau regangan. Nah, apa sih maksud dari elastic limit, plastic yield, dan rupture gitu?
Nih, apabila sebuah batuan diberikan sebuah stres, maka strain-nya akan meningkat. Nah, ini adalah maksudnya elastic limit ketika sebuah material atau batuan diberikan tekanan atau stres, anggaplah sampai di sini nih. Kemudian batuan tersebut stresnya dihilangkan, maka strain-nya atau bentuk batuan akan kembali ke bentuk awalnya. Nah, ini kan ada namanya elastic limit. Apa sih maksud dari elastic limit, batas dari elastisitas ini? Nah, di sini, ketika suatu batuan dikenakan stres yang melebihi elastic limitnya, misalkan sampai di sini. Sini ya. Kemudian stres atau tekanannya dihilangkan, maka batuan tersebut tidak akan kembali ke bentuk awalnya, tapi dia bakal berubah. Anggaplah ini, kalau ini kita anggaplah ini titik 0, maka ketika dia melewati batas elastisnya, ketika stresnya dihilangkan, maka dia bakal tidak akan kembali ke bentuk awalnya, atau kita anggaplah ini 0x ya. Ini adalah 0x1 seperti itu. Nah, apabila batuan tersebut diberikan stresnya ditingkatkan lagi, ada yang namanya dengan plastic yield atau batas dari plastisitasnya. Apa sih maksud dari batas plastisitas? Kita bedakan dulu apa yang disebut dengan elastik dan plastik gitu. Kalau elastik itu elastis. Kalau plastik dia sudah masuk ke sifat plastisnya atau dia bakal getas seperti itu. Hingga pada suatu titik di mana sebuah batuan sudah tidak bisa menahan lagi tekanan yang diterimanya, maka terjadi rupture gitu, atau dia bakal retak. Atau kalau di geoteknik itu disebut failure. Failure gitu. Kan failure ini adalah kegagalan. Jadi rock failure biasanya kalau di geoteknik gitu. Rock failure itu adalah kegagalan batuan. Jadi bukan hanya kisah cinta saja yang punya kegagalan, tapi batuan juga punya kegagalan. Nah, maksudnya apa sih kegagalan di sini? Nanti kita ke ini sedikit ya untuk pengetahuan aja bahwa kegagalan batuan itu adalah kegagalan suatu batuan untuk mengatasi atau menahan stres yang dikenakan kepada batuan tersebut. Ini sangat berguna di geoteknik gitu. Kenapa? Karena kita akan bisa memperkirakan berapa tekanan atau stres maksimum yang bisa diterima oleh sebuah batuan, sehingga kita bisa memperkirakan bagaimana cara merekayasa suatu bentuk, ambil saja terowongan, atau bisa untuk bendungan, seperti itu. Ini berdasarkan hukum Hooke. Tapi kalau untuk di gelombang seismik, biasanya hanya sampai karena katanya sangat kecil, maka di elastis limitnya saja gitu. Ini kita nggak bakal terlalu banyak bahas. Nah, kita bakal masuk ke hukum Snellius. Kalau hukum Snellius kan katanya, ketika ada sebuah gelombang yang dirambatkan, kemudian dia mempunyai bidang pantul, maka sebagian gelombang tersebut bakal dipantulkan, dan sebagian energi gelombangnya bakal ditransmisikan. Nah, berdasarkan hukum Snellius ini, ketika ada gelombang P yang datang pada medium 1, dan ini adalah medium 2, anggaplah ini medium 1, dia punya ρ1, dan medium 2, dia punya densitas yang berbeda dengan ini, dengan medium 1. Ketika dia mencapai batas
antar medium, maka sebagian gelombang akan dipantulkan kembali menjadi gelombang S dan akan dipantulkan menjadi gelombang P. Nah, kemudian kan katanya ada sebagian yang ditransmisikan. Yang ditransmisikan juga bakal dibagi menjadi dua, menjadi gelombang P, gelombang bias, dan menjadi gelombang menjadi ditransmisikan atau dibiaskan menjadi gelombang P dan gelombang S. Jadi gelombang P apabila dia bertemu medium gitu kan, medium pantul, dia bakal menjadi P dan S gitu. Itu berdasarkan hukum Snellius. Nah, gelombang seismik yang merambat dan melewati dua medium yang berbeda sifat fisiknya atau densitas akan mengalami perubahan arah. Itu dituliskan dengan sin theta 1. Ini ya theta 1 ini per VP1 sama dengan sin theta 1 aksen yang ini per VP1 sama dengan sin theta 2 ini per VP2 sama dengan sin eta VS1 ini sama dengan sin eta 2 VS2 sama dengan P. Di mana theta 1 adalah ini ya, dapat dibaca sini, di mana theta 1 adalah sudut datang gelombang P, theta 1 aksen adalah sudut pantul gelombang P, theta 1 adalah sudut pantul gelombang S, dan P adalah parameter gelombang. Ini bisa dibaca. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip Huygens. Jadi, tadi kita udah punya hukum Hooke, Snellius, kemudian satu lagi Huygens. Gitu. Nah, katanya menurut prinsip Huygens, setiap titik pada wavefront dapat dipandang sebagai sumber gelombang baru. Ingat ya, setiap titik pada wavefront dapat dipandang sebagai sumber gelombang baru. Nah, prinsip Huygens ini dapat menjelaskan informasi gangguan seismik di dalam bumi. Sorry, saya minum dulu. Pertanyaannya, kenapa gitu? Kenapa prinsip Huygens ini dapat menjelaskan informasi gangguan seismik di dalam bumi? Kita pahami dulu prinsip atau apa yang dituliskan dari prinsip Huygens ini. Katanya, setiap titik pada wavefront dapat dipandang sebagai sumber gelombang baru. Nah, ini. Secara fisiknya, setiap partikel yang terletak pada wavefront telah pindah titik keseimbangannya. Kemudian gaya elastis di dekat partikel tersebut bakal berubah. Resultan dari perubahan gaya yang disebabkan oleh gerak titik dari wavefront mulai menghasilkan gerak yang menghasilkan wavefront berikutnya. Nah, jadi bakal seperti ini. Jadi gini, kalau masih bingung, seperti yang biasa saya jelaskan itu ya, kalau untuk lebih gampangnya, anggaplah ini adalah sebuah kolam ya. Kita dilihat dari atas gitu. Misalkan kalian lemparkan sebuah batu pada kolam ini, kemudian batunya jatuh ke sini. Batu ini menjadi source dari gelombang, source gelombang, kita sebut gelombang gitu. Nah, itu kan biasanya gelombang yang merambat akan membuat permukaan airnya menjadi seperti ini ya, bergelombang seperti ini. Nah, katanya setiap titik pada wavefront
Anggaplah kalau gelombangnya seperti ini. Setiap titik pada wavefront ini dapat dipandang sebagai sumber gelombang baru. Kenapa? Padahal sumbernya kan ada di sini nih. Kenapa setiap wavefront ini dapat dipandang sebagai gelombang baru? Nah, masuk ke sini. Nah, secara fisik setiap partikel yang terletak pada wavefront telah pindah titik keseimbangannya. Iya, kenapa? Karena di sini keseimbangan fisis yang ada di sini ketika dilemparkan batu, dia akan berubah. Kemudian akan mempengaruhi semua yang berada di sekitarnya ke segala arah. Kemudian gaya elastis di dekat partikel berubah gitu. Resultan dari perubahan gaya yang disebabkan oleh gerak titik pada wavefront mulai menghasilkan gerak yang menghasilkan wavefront berikutnya. Atau kalau kalian itu tali aja lah, kalian mainkan tali seperti itu, maka setiap wavefront yang ada di tali ini bisa dianggap sebagai sumber gelombang yang baru. Nah, misalkan ini ya. Misalkan ini adalah P1, P2, P3, P4. Ini adalah A dan B. Anggaplah sumbernya di sini. Anggaplah yang ini adalah pada saat kita anggap A ini adalah pada saat 0. Waktu yang ada di sini kita anggap P0 gitu. Karena ada perubahan keseimbangan di sini, yang ini akan mengakibatkan partikel di sini juga mengalami perubahan keseimbangan. Nah, di A aksen ini, maka A aksen gelombang kan butuh waktu untuk merambat. Maka T-nya, T di sini sama dengan T0 ini ditambah dengan delta T. Maksudnya delta T itu apa? Waktu yang dibutuhkan dari T0, waktu yang dibutuhkan gelombang untuk merambat dari T0 ke T ini. Anggaplah ini T aksen lah ya. Di mana kecepatan gelombang kan itu sama dengan kecepatan itu kilometer, jarak ya. Jaraknya itu S sama dengan V per T. Nih, misalkan pada saat T0, AB adalah sebuah wavefront. Kemudian akan ditemukan wavefront baru pada saat T0 ditambah delta T. Yang A aksen ini. Selama interval delta T, selama interval gelombang tersebut merambat, dia akan menempuh jarak V dikali delta T. Ini jaraknya. Ya kan, jarak jadi. Ya ini. Oh ya, benar-benar. Jarak V dikali delta T. Nah, pilih titik P1, P2, dan P3, dan P4. Dan boleh pilih yang mana dari wavefront pertama gitu. Kemudian gambarkan. Maka didapatlah ini. Nah, prinsip Huygens ini akan memberikan informasi fase dari sebuah gelombang. Kemudian kita masuk ke prinsip Fermat. Jadi ingat ya, tadi ada Hooke, ada Snellius, ada apa yang barusan Huygens, dan ini prinsip Fermat. Nah, kira-kira dari sini apa sih yang bisa digambarkan? Prinsip Fermat ini menyatakan bahwa ketika ada gelombang seismik yang dibangkitkan atau terjadi gempa, misalkan di sini ya, ini ada kedalaman Z 20 km. Terjadi gempa gitu.
gempa akan membangkitkan gelombang seismik, dan gelombang seismik tersebut akan merambat dan memilih di mana dia paling bisa cepat merambat gitu. Tahu konsep di listriknya, sebuah arus listrik akan mengalir, memilih di mana dia paling cepat bisa waktu yang dibutuhkan paling cepat, sama dengan gelombang seismik. Dia akan merambat secara alami, memilih di mana dia bisa sampai pada ini dengan waktu tercepat. Nah, kita ke jenis gelombang. Pertama ada yang namanya gelombang badan atau body wave gitu ya, atau disebut juga dengan free wave. Itu dibagi secara garis besarnya dibagi menjadi gelombang P dan gelombang S. Yang sifatnya tadi P ini kompresional, S ini geser. Nah, shear ini gelombang S dibagi menjadi horizontal dan SV, vertikal. Untuk gelombang, kemudian selain gelombang badan, ada gelombang permukaan. Itu gelombang Love, gelombang Rayleigh, gelombang Stoney, dan gelombang Channel. Nah, masuk ke sedikit ini untuk pengantar untuk minggu depan ya, ke seismik refraksi. Itu seismogram sintetik. Pemodelan dari seismogram biasanya digunakan untuk menentukan parameter fisis dari event gempa yang tidak bisa terukur secara langsung. Domain dari seismogram sintetik ini adalah frekuensi, di mana U ini masih frekuensi ya, sama dengan G dikali M, di mana G ini adalah fungsi Green dalam domain frekuensi dan M adalah fungsi dari sumber dalam domain frekuensi. Sedangkan dalam domain waktu, seismogram sintetik dapat dihasilkan dengan cara melakukan operasi konvolusi antara fungsi Green dan fungsi sumber. Mana U ini udah masuk ke domain time ya, waktu, sama dengan G dikali dengan M. Nah, ini adalah nanti adalah contoh hasil dari akuisisi data seismik refraksi. Gimana? Ini time, dan ini adalah nomor dari geofonnya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut tentang seismik refraksi di pertemuan berikutnya. Nah, untuk di pertemuan berikutnya, rencananya saya bakal mengadakan live virtual meeting ya. Karena kayaknya bantuan kuota untuk internet kita udah cair nih, makanya kita bakal coba untuk live virtual meetingnya di pertemuan berikutnya. Dan kita mulai masuk ke akuisisi data seismik refraksi. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup di sini. Nanti ini bakal saya upload ke YouTube, silakan ditonton. Dan jangan lupa minggu depan kita bakal live virtual meeting ya, untuk waktunya sesuai dengan jam mata kuliahnya saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.